orang-orang sini yang pendahulu saya, orang tua mbah-mbah saya itu memang itu dikatakan dulu itu penjara buat ngesel ya orang-orang yang mungkin punya kesalahan sama Belanda atau males bekerja dalam pengerjaan proyek Rolak Songo yang lama. Itu keadaan hujan gerimis ya, di bawah pohon beringin itu kok ada anak kecil gitu loh, anak kecil-kecil. Terus saya berhenti pakai motor itu, saya belok, saya sentrong sama lampunya sepeda motor itu. Ya. Tahu-tahu kok ada anak kecil-kecil 5, tapi kok kupingnya seperti kambing. Kupingnya seperti kambing, terus hidungnya ini ada cuma lubang tok gini loh. Lah mulutnya itu ya sekedar ada sobekan mulut. Itu kan ada orang cari rumput di sini. Itu sudah menjelang maghrib ya. Karena bisanya dia itu ngambil rumput agak malam. Nah di situ dia itu akhirnya lari, rumputnya ditinggal gara-gara melihat orang di sini. Orangnya kayak apa? Laki gondrong, matanya merah ya. Genderuwo, bisa jadi genderuwo. Ini kurang jelas saya apa itu genderuwo apa kalau itu bisa di. Enak rumputnya ya. Nah ini ruangan apa ini Pak? Kalau boleh tahu Pak? Yang mana ya? Ini kok ada seperti seng ini besar ini. Ini duluan Mas, tempatnya apa? Mesin-mesin itu loh. Oh tempat mesin berarti Pak nggih. Ya. Leru dalam ini. Nggih Pak. Nah ini tempat ini berarti dulu tempatnya apa Pak kalau boleh tahu? Ini sampai ke sana kan di sana. Oh ini atas ini. Cuma atapnya sudah nggak ada semua kan ini, akhirnya ditanam pisang apa sama warga sini. Oh. Memang banyak bidang belakang itu. Bentar Pak, ambil gambarnya. Nggih, monggo Pak. Ini apa ini Pak? Masuk kemana ini Pak? Ini? Iya. Ini buat penyimpanan alat-alat itu loh Mas. Seperti, oh peralatan berat? Bukan. Ruangan penyimpanan alat seperti kunci-kunci ya. Oh. Terus habis itu Pak? Untuk perbaikan mesin-mesin itu kan alat-alatnya disimpan di sini semua, seperti kunci-kunci, terus bahan-bahan yang berupa material itu ditaruh di ruangan sini. Bisa masuk ke dalam Pak? Monggo. Oke. Oh ini kok lubang gini kenapa Pak? Ya, tidak ambrol. Ini kalau di dalam situ Pak, ruangan apa Pak? Oh bisa dibuka Pak? Bisa, dikunci. Ya, dari sana nanti. Oh ya, lanjut ke ruangan sebelahnya aja nggak apa-apa Pak.
Suara apa, Pak? Nah, ini nggak tahu. Kok suarane? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang nyambut. Pulang nggih. Ada yang menyambut. Oh, itu loh Pak, burung hantu. Mana? Itu tadi di sana. Loh, masih ada bu? Iya. Ini. Disambut berarti kita. Nah ini pendopo ini dulu itu mas, bahasanya kalau bahasa sekarang itu meeting lah, tempat meetingnya para Belanda waktu di sini masih aktif. Kemungkinan ini ruang pertemuan, pendopo pertemuan untuk meeting itu. Berarti ini Pendopo. pendoponya Pak ya? Iya. Pendopo untuk ruang meeting juga. Iya, zaman Belanda dulu. Zaman era Belanda dulu. Era Belanda dulu. Kalau yang lantainya ada seperti lambang bintang itu di sebelah mana Pak? Ini nggih. Ya. Oh, tepat saya injak ini Pak ya? Iya. Ini lambang bintang ini nggih. Ya, seperti mata angin. Mata angin nggih. Ini saya sendiri kurang paham apa yang maksudnya ini. Untuk lantai ada yang lambang bintang mata angin. Iya, lambangnya bintang mata angin, tapi pas tengah-tengah Pak ya? Tengah-tengah pendopo persis. Tengah-tengah pendopo persis ini. Pas center lainnya itu asnya. Oh, oke. Ya ini sih kadang-kadang dibuat apa itu sinyali lah. Oh, untuk ritual biasanya di sini nggih, Iya. di tengah-tengah ini nggih. Terus ruangan ini, nah, menurut keterangan paranormal itu yang auranya tinggi itu katanya di sini. Oh, keterangan orang paranormal Iya. yang punya entah indera keenam atau auranya tinggi untuk makhluk-makhluk tidak kasat mata itu di sini. oh, auranya sudah beda memang. Apa rasanya di sini sudah beda gitu loh Pak? Ya, dulu kan itu ditutup semua dan gelap gitu. Sekarang Udah dibuka ya. Jendelanya kan hancur kena hujan, kena panas akhirnya hancur semua. Monggo Pak lanjut. Nah di sini ruangan apa Pak? Ini. Kalau dulu sih ini bukan dua ruangan ini mas. Ini untuk ruangan kalau melihat dulunya itu ada pintu pendeknya ini. Nggih. Nah ini kemungkinan ruangan dari pihak Belanda untuk ya katakanlah kepala gudangnya ya. Oh, kantornya Karena ini- kepala gudang. Ya karena ini kan gudang, semuanya ini gudang. Oh, Bukan hanya gudang di sini. bukan tempat administrasi kantornya gitu, bukan? Nah, tempat administrasi kantor yang sebelah timur tadi, tapi waktu itu sudah ditempati dari pihak PU. Oh, yang tempatnya Bapak tinggal itu Pak nggih. Ya. Oh, Kalau di sini dulu ada meja yang jelek kan, dulu. nggih. Nah kemungkinan ini ya buat ruangannya, ya tahulah kepala gudang atau Belandanya yang gimana lah. Oh, nggih. Untuk apa ya, ruang pembukuan administrasi. Administrasinya mungkin Pak ya di sini. Nggih. Monggo lanjut lagi Pak. Kalau ke sana Pak, kemana itu Pak? Ada? Ya ada di situ. Oh, tembusnya sana Pak ya? Iya, ada timur kemari yang sering buatan. Ritual. Ya, ritual itu banyak paranormal, bahkan sering digali-gali orang sih. Oh, Ini selalu itu semua gitu. Nah, ini kan sering digali orang. Di situ kan tertutup dulu. iya. Ini kok digali ada bekas galian ini untuk apa orang-orang Pak biasanya Pak? Nah, ini saya nggak paham, katanya kalau gali kan jam 1 malam. Iya. Jam 2 malam itu malam-malam Jumat Legi itu biasanya paranormal, nggak tahu siapa orangnya. Tahu-tahu pagi saya kontrol itu sudah Udah lubang-lubang gitu. Lubang. Nyari apa mereka ya Pak ya? Ya ini. Bahkan ada yang sampai besar lubangnya ini satu kembali. Nah di sini, ini kan lubang anu. WC aja dihancurkan gitu Oh, loh. iya. Ini kamar mandi Pak ya? Kamar mandi. Kamar mandinya dulu nggih? Iya. Tapi dihancurkan, dilubangi orang. Iya. Malam dilubangi ini seperti saya injek ini kan lebar, ini saya tutup lagi. Nah masalah tujuannya saya kurang paham. Kurang paham mereka melubangi untuk apa, kurang paham jenengan gitu Pak? Paham. Lah, Tapi nggih. yang jelas ini cari sesuatu. itu Pasti, aja. entah itu cari sesuatu, apa. Tujuannya apa? Iya. Tapi alangkah baiknya tidak merusak kan Pak? Iya. Nggih, ini kan udah merusak, melubangi kan jadinya merusak. Iya. Rusak akhirnya bangunan ini. Merusak.
Ini kamar mandinya Pak ya? Kamar mandi. Monggo lanjut malih Pak. Ini sekarang kita kemana Pak? Ruangan tengah enggak? Oh, ruangan tengah. Yang lebar tadi. Nggih. Kalau ke sana itu kemana Pak? Ke gudang sini juga ada gudang mujur ke sana. Ada ruangan juga? Nggak ada ruangan. Oh, nggak ada ruangan. Ya, Los. seperti ini ya. Oh. Cuma atapnya sudah nggak ada semua, ditambah pisang-pisang itu. Oh, kalau ke musolanya lewat mana Pak? Ini nanti kita. Oh, nggih. Siap. Apa masuk situ nggak usah? Nggak apa-apa, monggo masuk situ Pak. Ini gudangnya nggih. Ini, ya. Oh, ini gudangnya. Gudang ini kan kalau untuk penyimpanan apa mungkin barang-barang apa itu pungutan dari petani-petani itu kan sudah cukup luas Mas. Iya. Seperti kedelai. Kayak seperti rempah-rempahnya Pak ya. Rempah-rempah gula terutama. Iya, ditaruh di sini. Ya, dimobilisasi taruh sini. Nah, ini sekarang menuju ke, katanya ada yang bilang di sini ada penjaranya, penjara bawah tanah. Mari sekarang kita lanjut ke sana Pak. Iya. Kalau kebetulan ini terkunci, jadinya dibawa sama Pak Yayam. Oh, ini Pak nggih. Nah, ini bentuknya kalau dari depan sana bisa diambil gambarnya. Nggih. Ya ini ya bentuknya orang-orang bilang penjara. Penjara. Ntar kalau tak ambil gambarnya Pak nggih. Ya. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini tempat apa ini Pak? Ini Ini pintu ya. ini pintu. Nah, ini itu tempat apa ini Pak? Ini dulu tempatnya selain buat buat loket gitu loh. Oh, loket. Iya, pintu loket ada lubang kecil ini. Ini kemungkinan sudah beda masa ya. Iya. Kemungkinan masanya sudah ditempati orang pribumi. Pribumi ini ya. Buat penyimpanan alat-alat. Iya. Di dalam sendiri isinya apa Pak sekarang? Apa masih ada isinya atau Kosong. kosong ya? Kosong, Cuma nggak ada ruangan kosong gitu aja gitu. Kosong. Ini yang dirumorkan atau diceritakan kalau ini tuh penjara ya Pak ya? Kayaknya gitu. Oh, Semua orang bilang ini, orang tua-tua sini bilang itu buat ngesel orang dulu zaman waktu pembikinan proyeknya Rolak Songo yang lama itu. Iya. Nah, itu Kerja rodi itu Pak ya? Ya, Orangnya kerja kalau rodi ada itu. yang malas atau apa di sel di sini gitu. Bisa jadi nggih. Kayaknya itu analisanya itu orang-orang pendahulu saya itu ceritanya gitu. Kebetulan Nggih, monggo Pak. Pak, permisi, mau tanya, Bapak namanya siapa dan di sini sebagai apa Pak? Lah, nama saya Pak
Sudarmaji. Nah, waktu di sini saya sebagai penjaga yang ditugaskan dari Dinas Pekerjaan Umum Balai Besar untuk menjaga gedung ini, Mas. Oh, berarti seperti kayak juru kuncinya Pak? Iya, juru kunci. Pak, bisa diceritakan Pak cerita sejarahnya gedung ini yang ada di Rolak 9 ini bagaimana Pak? Ini tentang sejarah, Mas ya? Iya, tentang sejarahnya dulu. Tentang sejarah. Kebetulan saya kan jadi warga sini, Mas ya. Jadi apalagi orang tua saya dulu juga pegawai sini, jadi sedikit banyak kasih masukan cerita ke saya. Nah, gedung ini dulu peninggalan gedung zaman Belanda. Tahun berapa Pak perkiraan? Itu sekitar 1840 sekian, Mas ya. Iya. Tuh. Nah, kebetulan di sini diadakan pembangunan Rolak Songo. Oke. Rolak Songo yang mana Rolak Songo lama itu dulu untuk mengatur naik turunnya air, Mas. Nah, terus Bapak cerita dulu katanya buat mobilisasi lewat sungai. Nah, itu yang diangkut berupa rempah-rempah, gula, seperti polowijo. Nah, itu stoknya di sini semua, di gudang ini semua. Oh, berarti ini itu waktu eranya Belanda dulu tempatnya gudang Pak? Gudang, Pak ya. Gudangnya itu gudang apa Pak? Kalau boleh tahu? Gudang itu ya itu buat nyimpan barang-barang yang diambil dari para petani, terutama seperti gula, kedelai, polowijo, macam-macam itu. Oh, rempah-rempah. Rempah-rempah. Itu ditempatkan di titik mana waktu dulu Pak? Di sebelah mana kalau di era ini tadi Pak? Untuk penempatan di gudangnya ya di sini. Iya. Oh, di sini. Ketika gedung ini. Oh. Nah, cuma untuk mobilisasi itu ya lewat perahu ya, perahu kecil-kecil itu. Itu sebelum ada Rolak 9 Pak ya? Sudah ada Rolak 9. Oh, sudah ada. Justru Rolak 9 itu buat ngatur perjalanan lalu lintasnya itu juga ke laut lepas sana. Katanya Bapak dulu di sana tuh di laut lepas itu dari kapal induk Belanda sudah menunggu di sana untuk siap membawa barang-barang setoran dari sini dibawa ke Belanda itu. Habis itu Pak? Nah, setelah itu gedung ini kan ditinggalkan oleh Belanda. Nah, baru ditempati oleh dari pihak Departemen Pekerjaan Umum. Itu tahun berapa Pak? Nah, ini yang kurang jelas. Oh. Sempat berapa tahun, habis itu vakum, Mas. Karena pegawainya pensiun, akhirnya habis tinggal 3 orang gitu ya. Termasuk Bapak? Termasuk bapak saya. Oh. Generasinya bapak saya dulu. Nah, akhirnya vakum, ditinggalkan. Jadi sini ini hampir nggak berpenghuni itu sekitar ya kurang lebih 15 tahunan lah. 15 tahun. Pak, sesudah dibuat seperti rempah-rempah atau gudang nih Pak. Nah, dulu juga dapat informasi rumor kalau di sini juga ada penjara, terus penjara bawah tanah. Apa benar itu Pak? Bisa diceritakan? Kalau penjara itu informasi yang saya terima dari orang-orang sini yang pendahulu saya, orang tua mbah-mbah saya itu memang itu dikatakan dulu itu penjara buat ngesel ya orang-orang yang mungkin punya kesalahan sama Belanda atau males bekerja dalam pengerjaan proyek Rolak Songo yang lama itu. Kerja rodi itu Pak ya? Ya, kerja rodi boleh dibilang itu namanya kerja rodi dulu ya. Jadi orang-orang yang malas bekerja waktu kerja jam kerja atau gimana atau membangkang kayaknya begitu. Bisa di situ Pak? Iya, di depan tadi. Bisa atau diinterogasi atau diapakan lah di situ. Itu kayaknya gitu, Mas. Oh, kalau yang bawah tanah itu Pak? Yang bawah tanah itu hanya merupakan ruangan bawah tanah, tapi ini sudah diuruk sama dulu. Karena itu enggak tahu untuk apa, jadi katanya ada yang orang bunker atau apa itu ya, itu bahasanya itu ya kayak gitu tuh. Itu berarti bisa tempat itu memang kalau dengan tampaknya kan seperti sel ya Pak ya, seperti ya, penjara kan ya, memang ya. Lihat dari luarnya modelnya, itu. pintunya, terus angin-anginnya nggak ada, ventilasinya nggak ada, cuma hanya sekedar lubang-lubang. Itu memang kalau menurut desain seperti penjara itu bekas ya, nggak tahu penjara apa buat interogasi orang yang gimana itu namanya zaman Belanda Mas ya. Makanya disebut apa tempat penjara itu Pak. Terkenalnya kan seperti itu kalau itu. Nah, habis itu Pak pendopo ini. Nah, ini kan di sisi ini sekarang kita berdiri
wawancara ini kan pas di pendoponya ini Pak ya. Iya, di Bisa pendopo. dijelaskan Pak, pendoponya ini bagaimana cerita dulunya Pak? Nah, kalau pendopo itu memang dulu itu kan namanya orang bekerja kan ada pegawai Mas di sini. Iya. Dari pihak Belanda ini Mas. Iya. Nah, itu ada sebagian pegawai yang di ruangan situ, 2 ruangan itu. Nah, ini satu untuk makan siang, keduanya untuk bikin rapat, bahasa sekarangnya meeting. Oh. Rapat-rapat. Berarti di Jadi- pendopo ini dulu itu tempatnya meeting para rapatnya. pegawai-pegawai yang di sini Pak ya? Iya, khususnya untuk bangsa Belanda. Soalnya bangsa Belanda dulu kan pulangnya nggak ke sini Mas, ke daerah Petengan itu. Oh, daerah Mulyosari Petengan itu Pak? Petengan itu kan banyak rumah Belanda. Lah ini menurut saya ini gudangnya rempah-rempah dulu. Iya, bisa dijelaskan tadi urutannya seperti apa Pak? Kalau yang Petengan rumahnya, terus di sini gudangnya, pabrik gulanya itu di mana? Ngedek sana. Nah. Terus alat pembakarannya, tempat minyak dan lain-lain spiritus. Itu bisa dijelaskan bagaimana ceritanya Pak? Nah, ini saya menganalisa sendiri Mas. Saya cross check dengan ceritanya orang tua saya. Dulu ini buat gudang barang-barang, stok barang-barang dari petani ya. Terus kalau pabrik gulanya itu dari daerah Dek dan Batu Tulis sama sana itu Bulang itu. Iya. Nah, Pulau Hijaunya di sini kan juga banyak dulu Mas itu. Daerah belakang itu kan daerah penghasil pertanian gitu loh. Iya. Nah, ini di stok di sini, ini gudang untuk dimobilisasi ke arah laut lepas. Untuk spiritus sendiri Pak, daerah spiritus itu? Nah, pabrik spiritus dulu kan Pak Mas, boleh dikatakan BBM, bahan bakar Bahan ya, bakar. baik spiritus atau apanya itu. Bisa jadi ambil bahan Bisa bakarnya jadi di situ ya? kemungkinan dari situ juga. Oh. Jadi kalau dikait-kaitkan mungkin ya pabrik gulanya di Batu Tulis, di Bulang, di Gerian Batu Tulis itu. Nah, BBM-nya mungkin produknya dari pabrik spiritus yang sekarang sudah nggak ada. Sudah dibikin ruko itu, pertokoan. Pertokoan. Iya. Ini tentang sejarahnya Pak ya? Iya. Ini Bapak sebagai yang merawat gedung ini Pak nggih. Nggih. Kalau cerita sisi misterinya seperti apa Pak? Nah. Nggih. Agak dekatan di sini Pak. Kalau sisi misterinya Mas, memang saya sering terima tamu ya, baik dari apa ya, apa itu namanya grup apa seperti Mata Langit apa itu. Oh iya iya. Itu apa itu? YouTuber itu. nggih. YouTuber itu ada yang Sama di TV juga Pak ya? ya, dari itu juga itu pernah mengadakan di sini uji nyali apa itu, tanya ke saya, ada apa Pak di sini tuh, misterinya apa, coba saya minta izin untuk ungkap itu. Oke. Nah, ternyata setelah dilaksanakan proses apa itu, mediasi ya itu. Nggih, mediasi yang kesurupan-kesurupan itu Pak. Nah, Nggih. itu ada yang ditanya, ada yang masuk orang tua, ada yang dari kera, ada yang dari harimau. Nah, Siluman berarti itu. siluman. Iya. Ini. Nah, terus keterangan dari warga sekitar Mas, kan sering dilihat orang seperti orang perempuan itu ya, pakai apa itu? Long dress putih, Noni Belanda gitu. kayaknya gitu, cuma mukanya nggak kelihatan. Jadi rambutnya panjang. Itu cerita dari warga sini sekitar. Tapi kalau saya cerita yang saya tahu sendiri, Ya, kalau versinya Bapak yang pernah melihat sendiri itu nah, saya pernah jam 1:30 malam itu pulang dari tol sana, itu keadaan hujan gerimis, ya di bawah pohon beringin itu kok ada anak kecil gitu loh, anak kecil-kecil. Terus saya berhenti pakai motor itu, saya belok, saya sentrong sama lampunya sepeda motor itu. Ya. tahu-tahu kok ada anak kecil-kecil 5, tapi kok kupingnya seperti kambing. Kupingnya seperti kambing, terus hidungnya ini ada cuma lubang tok gini loh. Lah mulutnya itu ya sekedar ada sobekan mulut. Itu aja, ada 5 anak kecil-kecil di situ pas hujan. Pas saya senter sama sepeda motor, coba saya jagang, saya dekati. Tahu-tahu saya dilempari. Ya itu. Lah sepeda saya posisinya waktu itu kan lap, saya takut lampunya mati nanti saya dikeroyokin anak kecil-kecil ini. Jadi Itu saya dilempari pakai apa Pak? batu, Pak. Batu. Sama lari sama ngelempar-ngelempar gini. Ya itu. Itu yang saya tahu dengan mata kepala saya. Terus yang kedua saya melihat waktu itu
di sebelah timur yang sempat saya tidur tadi itu ada perempuan duduk gini, duduknya posisinya gini, tapi tahu jelas itu, tapi rambutnya sampai tanah, mukanya nggak kelihatan, tapi bodinya, tubuhnya kelihatan persis. Hanya mukanya yang nggak bisa saya lihat. Itu jam hari Senin jam 2 malam kalau nggak salah. Itu rambut panjang Pak ya? Rambut panjang, putih, duduk di atas itu apa? Buan gitu ya? Buan itu. Nah, saya keluar kencing jam 1:30 itu kok ada orang. Kemudian enggak Pak Senter, saya lihat orangnya jelas itu ya, pakai long dress putih itu loh. Cuma mukanya nggak kelihatan Mas, kena ketutup rambut. Panjangnya. Itu Bapak melihat sendiri Pak ya? Saya pernah melihat sendiri ya 2 kali itu. 2 kali itu. Yang pertama anak kecil sama perempuan. putih itu. Kalau warga sini sih banyak ada yang melihat apa orang besar rambut gimbal mata merah itu ceritanya warga sekeliling sini. Itu Pak Ji aku pernah lihatin, tapi saya kan hanya informasi dari warga aja. Pak, untuk orang-orang sendiri yang melakukan spiritual di sini atau melakukan entah dia ilmu atau bagaimana, itu banyak Pak ke sini Pak? Banyak Mas, paranormal itu. Ya kadang-kadang itu ya sayangnya dia tuh datang itu nggak tanpa izin saya gitu. Waktu saya jaga di sini tuh langsung aja masuk gitu ya Pak? Malam ya jam 1, biasanya malam Jumat Legi. Tahu-tahu pagi saya keliling ke belakang tuh ada kalian gitu. Iya, yang tadi kita lihat tadi seperti ada lubang-lubang itu Pak. Itu saya sendiri juga nggak ngerti apa yang diambil, maunya apa, gitu saya kurang paham. Yang jelas itu terjadi. Akhirnya merusak Pak ya? Itu merusak bangunan Pak ya? Iya, yang di dalam bangunan, yang di luar bangunan ya enggak, kan banyak yang di luar bangunan, di lahan-lahan pisang-pisang itu banyak yang digali juga. Iya. Pak, apa ada pernah yang di sini infonya dulu pernah dibuat itu Pak ya, anak muda-muda terus masuk, terus pernah sempat ada yang mesum atau bagaimana, akhirnya ditutup Pak ya? Kalau berita mesum sini belum selama saya jaga sini masih belum ada ya? Belum terjadi Mas. Oh, cuma anak muda. Cuma yang terjadi itu sering anak grup-grup dari anak muda, kadang-kadang rombongan sekolah-sekolah itu. Pernah saya menolong 2 kali. Ya, tepatnya di sini. Ya, sini. Oh. Ya kan selfie. Oh, foto-foto. Nah, foto-foto aja siang hari itu. Siang hari. Nah, tahu-tahu yang satu tuh kok katanya kepalanya pusing. Iya. Terus dibawa temannya keluar sana, ketemu saya di situ. Badannya anyep semua. Saya kira masuk angin. Ternyata enggak taunya kesurupan itu ya. Gak kesurupan, anaknya enggak tahu, diem aja. Terus saya dudukkan di sana. Lah dari kamera itu, setelah dibuka di kamera HP-nya itu ngeblur. Ngeblur semua. Ada yang agak remeng-remeng itu, ada dia waktu selfie itu didampingi sama cewek. Cewek bawa anak kecil. Itu tertangkap HP-nya dia waktu selfie-selfian itu. Nah, disitulah terus dia sambatan akhirnya ya carikan apa tuh? Teh hangat minuman. Minuman terus saya ya mudah-mudahan lah saya mintakan kepada yang kuasa, mudah-mudahan anak ini umpama ada gangguan segera selesai. Pak, untuk bangunan ini sendiri Pak, ini murni bangunan Belanda apa pernah ada renovasi atau bagaimana Pak? Kalau ini masih murni. Belum ada pernah renovasi sama sekali ya? Belum ada renovasi sama sekali Pak. Dari ciri khasnya aja semua Belanda. Dari pintunya. Terus ini pilar-pilarnya Pak. Pilarnya ini bulat. Iya. Terus dari segi konstruksinya sana itu sudah ciri-ciri Belanda semua kalau kita pelajari. Pak, ini kan kita ini berdiri di pendopo ya, berdiri pas ada lambangnya seperti bintang ini ya Pak ya. Kalau boleh tahu Bapak mengerti maksudnya atau bagaimana Pak yang lambang bintang ini Pak? Nah, kalau lambang bintang ini saya sendiri kurang nggak bisa menjelaskan Mas, karena ini kan gambar Mas ya. Kan ini kan gambar Mas ya. Jadi saya kurang bisa menjelaskan ini apa maunya apa. Kalau saya lihat bentuknya seperti mata angin gitu, arah barat, timur, utara dan selatan. Seperti Surya Majapahit ya kalau zaman Majapahit itu ya. Mas, ya. Oh, karena pas di ujung tengah-tengahnya ini Pak ya. Di ujung tengahnya di center line-nya ini, pendopo ini, asnya pendopo ini.
Siap, siap. Pak, kalau boleh tahu lagi Pak, di sini masih banyak enggak Pak dari teman-teman untuk mencari penampakan video YouTubers yang mencari penampakan atau setan atau apa, di sini banyak Pak? Iya, sering saya kadang-kadang malam keluar itu banyak anak-anak muda di depan itu yang bawa kamera, bahkan sampai masuk ke dalam-dalam sana itu. Terus saya kejar, tanya, nyari apa Mas, nyari apa Dek? Pak, saya dari tim pemburu hantu, katanya gitu. Lu hantu kok diburu, saya bilang gitu. Iya ini Pak, coba saya belajar. Jadi. Tapi Bapak sendiri welcome ya, menyambut mereka ya? Maksudnya tidak ada pembatasan atau bagaimana Pak untuk dari mereka? Enggak, karena saya keluar itu kok ada lampu di belakang, akhirnya saya masuk ke belakang. Tapi kalau memang dia berani atau dia melakukan itu berani, monggo gitu ini kalau Bapak nih. Iya. Iya. Yang penting kamu niatmu satu itu ya itu, jangan sampai punya niat yang lain. Makanya tetap saya awasi dari jauh gitu. Siap. Pak, bisa dijelaskan namanya Bapak tadi siapa dan sebagai apa Pak? Pak Sudarmaji. Di sini saya sebagai penjaga gedung. Oh, pernah ada yang dapat satu peti? Iya. Isinya apa Pak? Orang sini pusaka 3. Pusaka 3. Pusaka 3. 3 pusaka. Tapi nggak di sini lokasinya, di belakang kan. Mereka menemukan secara spiritual atau bagaimana Pak? Enggak sengaja. Oh, nggak sengaja menemukannya. Orang Negal ini kan kalau musim kemarau kan kering. Iya. Dia bikin sumur. Oh, pertama bikin sumur. Bikin sumuran. Nah, tahu-tahu menemukan sebuah kotak kecil. Nah, setelah diambil, dibawa ke atas, dibuka, isinya 3 pusaka. Keris. Tuh yang pernah saya lihat sendiri. Dari rumput itu kan turut-turut dia tiangnya kerja, turut-turutnya dari rumput. Ini Pak. Nah Pak, itu kan di belakangnya Bapak, di sebelah kanan ini kan ada seperti ruangan itu Pak. Bisa dijelaskan itu apa Pak? Tempat apa Pak? Nah itu kamar mandi sama WC dulu. Oh, kamar mandinya dulu di Ya. situ. Oh, dapat ada info katanya Bapak tadi, bisa diceritakan yang sempat ada penampakan itu Pak? Bagaimana ya, ceritanya Pak? Itu kan ada orang cari rumput di sini. Itu sudah menjelang maghrib ya. Karena bisanya dia itu ngambil rumput agak malam. Nah di situ dia itu akhirnya lari, rumputnya ditinggal gara-gara melihat orang di sini. Orangnya kayak apa? Laki gondrong, matanya merah ya. Genderuwo, bisa jadi genderuwo. Ini kurang jelas saya apa itu genderuwo apa kalau itu bisa dibilang. Tapi sekarang posisi saya sekarang ini Pak sama Bapak. Sekarang sini udah merinding saya sebenarnya. Ya ini lah. Udah apa? Ada auranya. Udah merinding beneran ini. Iya. Mari kita ke sana Pak, Iya. ke tempat depan.